Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hebat, selamat datang pada pembelajaran kimia, yaitu sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi kita ingat kembali, sifat koligatif ada dua, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama yang kita bahas adalah penurunan tekanan uap. Apa itu tekanan uap? Jadi tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap. Jadi tekanan uap itu dipengaruhi oleh jenis zat dan suhu. Makin tinggi suhunya, maka tekanan uap juga semakin besar. Perlu diingat bahwasanya ada zat yang mudah menguap atau disebut dengan volatil. Jadi ketika zat itu mudah menguap, maka tekanan uap itu tinggi, naik. Dan ketika suatu larutan itu terdapat zat yang sukar menguap atau non volatil, maka tekanan uap itu rendah, ya. Ingat ya. Jadi kalau dalam suatu larutan ada zat yang volatil, zat yang mudah menguap, maka tekanan uapnya tinggi. Kalau terdapat zat yang sukar menguap atau non volatil, maka tekanan uapnya rendah. Oke. Apa yang terjadi jika suatu zat terlarut dilarutkan dalam pelarut? Nah, coba kita langsung lihat dua gambar ini. Yang pertama, saya kasih contoh, ini adalah suatu tabung reaksi ya misalnya ya. Ini cuma isinya pelarut saja, jadi pelarut murni. Saya contohkan misalnya di sini air ya. Ketika dalam suatu bejana atau dalam suatu tabung reaksi kita panaskan dalam ruang tertutup, di situ cuma ada air, maka tentunya tekanan uapnya akan tinggi, akan besar karena tidak ada zat yang menghalangi dia untuk menguap. Yang nomor 2, tabung nomor 2 di sini misalnya ada, saya berikan di sini air ya, pelarutnya, kemudian saya tambahkan gula atau garam misalnya. Kira-kira lebih banyak mana uapnya daripada yang nomor 1? Pasti lebih banyak yang nomor 1. Di sini lebih sedikit uapnya. Karena apa? Karena ada yang menghalangi air itu untuk menguap. Zat terlarut yaitu gula atau misalnya garam ya, yang tercampur dalam ini akan menghalangi air itu untuk menguap. Sehingga molekul zat terlarut itu akan menghalangi penguapan zat pelarut sehingga tekanan uap berkurang ya. Karena uapnya berkurang, maka tekanannya juga berkurang. Adanya zat terlarut menyebabkan tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut ya. Jadi kalau di sini ya misalnya tekanan uap jenuh pelarut itu P0 ya, tekanan uap jenuh pelarut murni misalnya di sini air. Kemudian tekanan uap jenuh larutan itu P ya. Maka tentunya tekanan uap jenuh pelarut yang tanpa ada campuran apapun itu lebih tinggi daripada tekanan jenuh larutan karena larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Sehingga dari sini penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P itu adalah selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap larutan. P0 dikurangi P. Ya, jadi kalau P0 itu berarti tekanan uap jenuh pelarut murni, P0. Kalau P tekanan jenuh larutan. Tekanan uap larutan. Kemudian hubungan tekanan uap dan konsentrasi dinyatakan dengan hukum Raoult. Raoult menyatakan penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan hasil kali
fraksi mol zat terlarut atau XT dan tekanan uap pelarut murni yaitu P0. Maka dari situ, dari pengertian ini dituliskan delta P sama dengan XT kali P0 ya. Delta ya. Selisih tekanan sama dengan fraksi mol zat terlarut. Diingat-ingat delta T ya. Berarti di sini juga XT kali P0. Dan kalau tekanan uap larutan sama dengan P0 kali P. Nah, jadi diingat-ingat di sini cara mengingatnya delta. Nah, ada T-nya, berarti di sini XT. Karena kalau di sini P sama dengan P0 kali XP, sama P-nya. Ini sama-sama T-nya ya. Dimana delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni, P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol zat pelarut ya. Jadi adanya zat terlarut itu, saya ulangi lagi, akan menghalangi penguapan zat pelarut sehingga tekanan uap itu berkurang. Sehingga P0 tekanan pelarut murni itu pasti akan lebih besar daripada tekanan uap larutan. Karena kalau larutan pasti sudah tercampur dengan zat terlarut. Misalnya ada contoh soal tekanan uap air murni pada temperatur 250 derajat Celcius adalah 30,6 mmHg. Tentukan tekanan uap larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6. Diketahui MR air 18, MR glukosa 180. Oke. Tadi sudah saya tulis. Dari soal di atas kita tahu bahwa tentukan massa uap larutan jika ke dalam 90 gram air. Air di sini sebagai apa? Sebagai pelarut, maka massa pelarut sama dengan 90 gram. Dan kita tahu massa molekul relatif atau MR air adalah 18. Kemudian dilarutkan berarti zat terlarutnya yaitu glukosa sebanyak 18 gram, maka massa terlarut sama dengan 18 gram. MR zat terlarut sama dengan 180 gram. Diketahui tekanan uap air murni, berarti tekanan uap air murni sebagai pelarut murni ya, berarti P0 sama dengan 30,6 mmHg. Ditanya tentukan tekanan uap larutan, berarti ditanya P. Nah, kita tahu bahwasanya P sama dengan P0 kali XP. Maka kita tulis P sama dengan P0 nya berapa? Kita terus rumusnya dulu aja ya. Kali XT, berarti XT sama dengan NP per NP tambah NT, ya kan? Rumus fraksi mol pelarut NP per NP tambah NT. Maka P0 nya berapa? 30,6 kali NP nya berapa? NP nya berarti MP per MRP bagi MP per MRP ditambah NT per MRT. Oke.
sama dengan berapa ini? 30,6 kali massa pelarutnya berapa? 90 per 18 per 90 per 18 ditambah ini massa ya, ini ya, massa, maka 18 per 180 sama dengan 30,6 dikali 90 per 18 berapa? 5 tambah 18 per 180 0,1. Oke, saya naik ke sini, maka sama dengan 30,6 kali 5 per 5,1 berapa kan? 30 kali 6 kali 5,1 sama dengan 30 mmHg. Begini caranya ya. Jadi kita menggunakan kita ingat-ingat bahwasanya pada penentuan tekanan uap kita menggunakan konsentrasi fraksi mol. Nah, ini soal ketika yang dicari adalah tekanan uap larutan P, maka rumusnya adalah P0 kali XP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.